Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang ibadah berpuasa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya sendiri adalah Anissa Indra Ayuningsi dan 2 orang anggota kelompok saya bernama Dianita Ediansyah Putri dan Mutia Sahra. Selanjutnya, materi pertama tentang hakikat puasa akan dibawakan oleh Mutia Sahra. Hakikat puasa yang pertama yaitu tarbiyat al-iradat atau pendidikan keinginan. Jadi setiap manusia memiliki keinginan yang tidak selamanya baik. Kadang positif, kadang negatif, kadang baik, kadang buruk. Jadi dengan puasa, kemauan manusia atau keinginan manusia yang positif dapat terus termotivasi dan berkembang agar menjadi lebih baik. Sedangkan kemauan atau keinginan manusia yang negatif dapat mendidik dan mengarahkan ke arah kemauan yang lebih positif dan agar kemauan negatif tersebut tidak terlaksana. Hakikat yang kedua yaitu thoriqat al-malaikat atau petunjuk malaikat. Malaikat adalah makhluk yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang suci dan tidak memiliki hawa nafsu. Seseorang yang berpuasa diibaratkan dengan malaikat yang selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menjalankan amalan-amalan ibadah dan dapat mengontrol hawa nafsunya. Hakikat yang ketiga yaitu tarbiyat al-ilahiyat atau pendidikan ketuhanan. Jadi puasa merupakan sistem pendidikan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mendidik dan membimbing manusia. Sistem pendidikan ini mengandung 2 fungsi. Yang pertama, sebagai suatu sistem yang pasti untuk mendidik manusia supaya menjadi hamba Tuhan yang taat dan patuh. Yang kedua, sebagai suatu sistem yang dapat mendidik sifat rububiyah atau sifat ketuhanan manusia untuk dapat berbuat adil, sabar, pemaaf, dan perbuatan baik lainnya. Sifat rububiyah ini juga dapat mendorong manusia untuk selalu berbuat baik. Hakikat yang keempat adalah tazkiyat an-nafsi atau penyucian jiwa. Puasa merupakan sarana penyucian jiwa dari berbagai kotoran dan sifat-sifat buruk manusia yang terdapat di dalam jiwa manusia. Ada kalanya hati manusia kotor, bahkan berkarat terbungkus oleh berbagai sifat buruk manusia itu sendiri. Jadi wajar apabila puasa dikatakan dapat menyucikan jiwa manusia. Selanjutnya adalah mengapa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa. Yang pertama adalah karena puasa adalah perintah agama sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, dalam surah Al-Baqarah ayat 183 ini menjelaskan bahwa puasa merupakan kewajiban seorang muslim. Seseorang yang beragama Islam harus menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga segala bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala harus dilaksanakan, termasuk di dalamnya perintah untuk berpuasa. Yang kedua yaitu karena puasa adalah rukun Islam. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Islam dibangun di atas 5 pondasi: syahadat la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji bagi yang mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Dalam hadis tersebut dijelaskan bahwa Islam diibaratkan sebuah tenda yang kehilangan satu tiang, maka tidak akan berdiri dengan tegak. Inilah Islam yang tak akan tegak tanpa tiang-tiangnya, yang diantaranya adalah puasa. Yang ketiga yaitu karena dengan berpuasa kita bisa bertakwa. Hadisnya sama, surah Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Jadi, seseorang yang berpuasa senantiasa menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, dan senantiasa menjalankan amalan-amalan ibadah sehingga terwujudlah hakikat takwa. Yang keempat yaitu karena begitu banyaknya keutamaan di bulan Ramadan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan pada 17 Ramadan. Yang kedua, bulan Ramadan adalah bulan penuh berkah, rahmat, dan mustajabnya doa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim,
Apabila telah masuk bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu rahmat, sedangkan pintu-pintu neraka jahanam ditutup, dan setan pun dibelenggu. Yang ketiga, karena bulan Ramadan merupakan bulan ibadah dan bulan amal. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan, fungsi, dan hikmah dari berpuasa. Tujuan dari ibadah berpuasa sendiri yaitu meningkatkan ketakwaan kita agar lebih taat dan menjauhi larangannya serta ikhlas dalam menjalankannya karena Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang lainnya ialah mengendalikan hawa nafsu, melipat gandakan pahala, serta mensyukuri kemudahan syariat Islam. Selanjutnya, puasa memiliki fungsi atau manfaat yang luar biasa bagi tubuh kita. Di antaranya mengurangi resiko penyakit jantung, menurunkan berat badan, membuang racun di dalam tubuh, dan juga dapat membuat awet muda. Karena kita berpuasa mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari yang membakar kalori atau lemak berlebih dalam tubuh kita. Kemudian satu lagi, berpuasa dapat meningkatkan hormon endorfin, yaitu hormon bahagia yang dapat meningkatkan mood, rasa bahagia, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai hikmah berpuasa. Di sini kita mengetahui tujuan utama puasa yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan keikhlasan di dalam hati. Kemudian melatih diri kita untuk peduli terhadap sesama dan juga berhati-hati dalam bertindak atau melakukan sesuatu. Serta juga terdapat hikmah puasa dalam tubuh kita yaitu kesehatan yang luar biasa. Menjelaskan mengenai nilai spiritual puasa. Nilai spiritual sendiri adalah nilai ketuhanan yang terkandung dalam ibadah yang menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Puasa sendiri, puasa menjadikan manusia bertakwa. Puasa juga merupakan suatu cara untuk menjalankan apa yang diperintahkan olehnya dan menjauh dari larangannya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan yang ditetapkan oleh manusia. Kejiwaan yang baik mempengaruhi pelaksanaan ibadah. Dalam puasa, latihan kejiwaan dilakukan pada saat makan sahur ketika dini hari. Bagi banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, mungkin itu berat, tapi bukan sahur yang berat. Itu ketika kita harus bangun di subuh hari, di saat kita tidur nyenyak-nyenyaknya. Dan juga di waktu siang, saat kita berpuasa, kita tetap bisa bekerja, namun menahan lapar dan dahaga. Itu semua semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian saya akan menjelaskan tentang puasa dan pembentukan insan berkarakter. Berbicara tentang puasa tidak lepas dengan kata menahan, karena puasa sendiri berasal dari kata imsyak yang artinya menahan. Sedangkan karakter merupakan tingkah laku dan pola pikir yang terjadi secara alami dan bukan merupakan sandiwara atau terjadi secara refleks. Lalu kenapa puasa sendiri bisa membentuk karakter manusia? Karakter merupakan hasil dari budaya, sedangkan budaya terbentuk karena adanya pembiasaan. Dan di dalam satu bulan berpuasa, kita melakukan kebiasaan-kebiasaan beribadah yang mengubah perilaku kita, mengubah karakter kita. Tidak salah jika bulan Ramadan juga bisa disebut sebagai bulan pelatihan bagi umat muslim, atau bisa juga disebut sebagai bulan madrasah, seperti madrasah pada umumnya. Madrasah bulan puasa juga memuat kurikulum yang memuat
karakter mulia atau positif. Madrasah Ramadan dapat melahirkan manusia yang satu berhati-hati, teliti dan waspada. 2. Evaluasi diri. 3. Rela berkorban. 4. Mampu manajemen diri sendiri. 5. Berbuat jujur. 6. Bertakwa. 7. Berperilaku sederhana. 8. Sikap optimis. Lalu ke-9, tahan uji cobaan. Dan yang terakhir 10, meneguhkan dalam bersikap. Sekian dari saya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih.